Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhan dari kelompok 5 Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hukum, analisa rekayasa dalam supply atau disebut ihtikar. Ihtikar secara terminologi adalah jika seorang membeli makanan pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual dengan harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap makanan tersebut mendesak, atau menimbun dalam bahasa Arab adalah ihtikar. Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar monopoli. Karena itu biasanya orang menyamakan ihtikar dengan monopoli dan penimbunan. Padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ihtikar. Demikian pula tidak setiap penimbun adalah ihtikar. Contohnya Bulog juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila monopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai ihtikar. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang berikutnya adalah analisis hukum rekayasa dalam supply. Ihtikar dalam perekonomian modern didefinisikan sebagai proses monopoli atas supply dan demand komoditas yang dituju untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Menurut salah seorang ahli ekonomi Amerika, orang yang melakukan ihtikar menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak monopoli ini bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi. Hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi. Akan muncul sebuah tindakan eksploitatif orang yang berkuasa terhadap golongan yang membutuhkan. Mereka akan dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka untuk menumpuk harta. Banyak negara-negara muslim seperti Pakistan telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Pembahasan masalah monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Monopoli dapat terjadi dalam beberapa aspek, di antaranya yang pertama, monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara sendiri atau tanpa saingan di suatu pasar. Yang kedua, monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh suatu kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama. Yang ketiga, monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan
yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50%. Dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran. Sementara itu, ulama fikih yang melarang tindakan ihtikar ini menyatakan apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak berhak untuk mengambil untung sebagai hukuman terhadap tindakan mereka tersebut. Kemudian ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan ihtikar enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang itu dengan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Menurut mereka, pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas manfaat dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pihak pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Harga yang adil tersebut menurut jamhur ulama adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Bahkan Fatih Ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi masyarakat sehingga membawa mudarat bagi masyarakat. Pada hakikatnya, pengeksporan barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan ihtikar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat di negara tersebut. Baik, jadi dari kesimpulan dari materi di atas, yaitu dari pembahasan di atas, bahwa monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga di pasaran melonjak tinggi. Tentunya yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan menetapkan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.